Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarullah. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, semester 4, Universitas Muhammadiyah Mataram. Alhamdulillah, tentunya dalam kesempatan kali ini, seperti yang telah ditugaskan, saya akan membahas berkaitan tentang kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Kalau kita berbicara soal kebijakan, tentunya apapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah suatu bentuk atau suatu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam suatu daerah atau suatu negara tersebut. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pendidikan, masalah sumber daya manusianya. Nah, itu adalah salah satu langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya. Namun terkadang seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bukannya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di suatu wilayah, malah menjadi masalah baru yang timbul gitu. Nah, ya sehingga menyebabkan perpecahan dan lain sebagainya. Karena memang pada dikeluarkannya kebijakan itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Nah, dan itu ada yang namanya dampak positif maupun dampak negatifnya. Baik itu dampak positif negatif dari masyarakat atau untuk masyarakat ataupun untuk wilayah atau daerah tempat kebijakan itu berada. Nah, suatu kebijakan itu akan dianggap sukses apabila kebijakan tersebut lebih banyak dampak positifnya dibandingkan dampak negatifnya. Nah, tentunya dalam video ini saya akan menekankan bagaimana dampak positif maupun dampak negatif dari kebijakan terkait kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut tentang pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Nah, dampak positif yang saya lihat itu di mana dengan dikirimkannya mahasiswa ke luar negeri ini, saya pikir dampak positifnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang coba kita lihat tingkat pendidikan tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi tingkat kualitas manusianya. Karena coba kita lihat bagaimana tingkat kualitas pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat itu sangat buruk sekali, yaitu berada pada posisi ke-33 dari 34 provinsi. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang tentunya luar biasa yang harus dipecahkan oleh gubernur. Nah, itu mungkin alasan gubernur untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena memang di Nusa Tenggara Barat coba kita lihat tenaga pengajarnya yang mulai dari tenaga pengajarnya yang memang tidak berkualitas hingga nantinya akan menghasilkan kualitas atau bibit-bibit manusia juga yang tidak berkualitas. Nah, itu tentunya akan berdampak. Nah, kalau berbicara soal dampak negatifnya itu, saya pikir dampak negatif itu berbicara soal anggaran APBD Nusa Tenggara Barat. Coba kita lihat APBD yang anggaran yang dikeluarkan oleh gubernur untuk membiayai mahasiswa yang akan keluar negeri itu saya pikir sangat banyak sekali, akan sangat tinggi. Karena memang bagaimana kebutuhan hidup dan kebutuhan mulai dari tempat tinggal, mulai dari buku dan lain sebagainya tentu akan sangat mahal sekali di luar negeri. Apalagi kalau misalnya mahasiswa yang dikirimkan itu akan dikirim ke negara-negara maju, misalnya seperti Jepang atau mungkin negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia. Nah, itu
biaya hidupnya akan sangat tinggi sekali. Nah, tentu akan berpengaruh sekali terhadap anggaran. Nah, seperti yang saya lihat atau saya searching, anggarannya itu sangat banyak sekali. Nah, tentunya program yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun Gubernur NTB ini sudah berjalan 2 tahun, mulai dari tahun 2019, 2020 sampai 2021. Nah, itu anggaran yang dikeluarkan hampir mencapai 100 miliar rupiah. Nah, itu adalah anggaran yang menurut saya sangat besar sekali dalam waktu yang begitu singkatnya untuk membiayai suatu pendidikan. Nah, kalau menurut saya, kemudian yang kedua adalah terkait tentang manfaat yang didapatkan oleh Nusa Tenggara provinsi kita itu sendiri. Nah, kalau saya pikir itu manfaat yang didapat oleh provinsi kita sendiri itu tidak ada gitu. Maksudnya karena bibit misalnya dari tenaga kerja atau dari bibit-bibit yang telah dikirim oleh Indonesia ke luar negeri, kemudian jika mereka sudah selesai bersekolah kemudian datang lagi ke Indonesia, itu mereka tidak bekerja atau tidak melakukan apapun untuk memajukan provinsi Nusa Tenggara Barat, namun mereka malah bekerja ke luar daerah ataupun membangun daerah-daerah lainnya. Jadi tidak ada kontribusi dari mereka untuk membangunkan Nusa Tenggara Barat. Jadi saya pikir itu yang harus dipikirkan kembali oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait dengan kebijakan tersebut. Saya pikir kalau dampak positifnya itu dampak negatifnya itu lebih banyak, sebaiknya saya pikir itu untuk program itu dihapus saja, karena memang anggaran itu kan sangat banyak sekali. Yang sebaiknya anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk mahasiswa ke luar negeri itu dialihkan saja buat masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat yang masih punya keinginan untuk bersekolah tapi mereka tidak punya biaya buat bersekolah. Nah, itu menurut saya lebih baik dialihkan saja karena memang biaya sangat mahal sekali. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan tentunya datangnya dari saya sendiri, kelebihan hanya milik Allah. Lebih dan kurang semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.